Pertama kali cari modal 100 juta, presentasi 2 hari nggak dapet. Mitra TU Center, hari ini alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Nurholik Ramdan. Ini partner pertama saya dalam bisnis. Tahun 2001 saya pulang sekolah waktu itu. Ketemunya dengan beliau masih waktu pertama kali ketemu 3 karyawan ya, Pak Nur Pastio sama Agus sama Feral belum ada, sama Agus ya. Nah, jadi itu pendek cerita, kami kemudian berpartner tahun 2001 mulai dari 2 karyawan sampai paling banyak lu pernah 150 kali ya. 150. Nah, kalau tahu, inilah orang yang video kami dulu yang terkenal, Dodo Syamil ya. Samil Dodo. Nah, inilah Pak Nur lah yang sutradara produsernya, sutradaranya, semua beliau yang ini kan. Nah, jadi mudah-mudahan, dan boleh dibilang sampai sekarang pun masih partneran gitu, walaupun mungkin bisnisnya sudah berubah, tapi partneran. Nah, mungkin hari ini sebelum saya selalu bilang Pak Nur lah inilah guru bisnis saya dari awal. Kalau saya boleh dibilang sekolah oke lah sampai doktor bidangnya bisnis, tapi belajarnya pertama kali mulai membuka wacana sampai kemudian bener-bener itu modal awal 40 juta ya benernya. Iya. 40 juta. Ingat dulu pertama tabungan pulang dari Amerika, terus pertama kali cari modal 100 juta, presentasi 2 hari nggak dapet. Tahun 2001 tuh presentasi pagi sampai sore 2 hari nggak dapet. Itu dari seorang kawan. Nah, kira-kira itu sampai kemudian waktu itu sempet kita omset sempat waktu VCD ya, bentuk yang masih VCD. Awal dari Harun Yahya, tapi sekarang Harun Yahya udah jadi buronan narapidana berapa puluh tahun tuh ini, berapa ratus tahun. Nah, jadi kira-kira itu mungkin Pak Nur bisa cerita pengalaman berbisnisnya sampai ya suka-suka lah sampai sekarang nih. Gitu. Iya. Baik, makasih Pak Tiasi atau Pak Uut biasa saya panggil, atas silaturahimnya, atas kesempatan bisa hadir di podcast yang keren ini. Selalu dadakan nih, bukan podcast lah, bener nih, sebenarnya interview biasanya tanpa rencana. Iya, walaupun sebenarnya agak aneh-aneh sedikit gitu ya, ini diwawancarai sama sohib sendiri gitu ya. Yang biasa kita tuh hari gitu ya. Dan teman-teman TU Center yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi sebagian saya kan Pak Uut tadi ya, ini kita karena udah sangat lama, mungkin sama-sama masih hijau. berarti 22 tahun tuh. Iya, 22 tahun. Orang suka bilang kita amazing ya. Amazing. Walaupun istilahnya bisnis boleh berganti, tapi persahabatan itu nggak pernah putus ya. Dan alhamdulillah saya sama Pak Uut ini, kalau Pak Uut tadi bilang belajar dari saya sih kelihatannya itu kerendah hatian beliau ya sebenarnya ya. Jadi itu jangan terlalu jangan dicatat ya. Dan justru yang terjadi adalah saya banyak belajar dari Pak Uut ini ya, terutama terkait dengan konsep dan teori serta praktek bisnis ya, khususnya yang sesuai dengan aturan. Karena saya ini pemain alami gitu ya, pemain alami natural aja begitu, tidak sekolah formal bisnis gitu ya. Namun sekarang saya ini lahir dari keluarga pedagang sebenarnya. Nah, jadi
ini kan awalnya kalau dengan Pak Ut ini di 2001 ya. Saya juga ketika itu baru ya istilahnya baru merintis sebagai kepala keluarga ya. Kerja masih serabutan. Kalau pengeluaran jelas, pemasukan ya nggak jelas. Pengeluaran jelas, pemasukan nggak jelas. Jadi ketika itu Pak Ut baru pulang banget dari Amerika ya. Saya ketemu beliau ini dalam kondisi sangat unik ya. Kita ketika itu sama-sama dalam sebuah aktivitas ya. Ketika itu lagi rame kan aktivitas jalanan ya. Saya ketemu beliau ini di tengah-tengah suasana apa ya, ketika itu demonstrasi saya ingat betul itu di gedung DPR MPR ya Pak Bud ya. Itu kita harus nginep ketika itu. Ini beliau masih megang buku aja. Ini orang lagi demo megang buku lagi. Saya bilang ngajar, persiapan ngajar. Persiapan ngajar besoknya. Ini lagi demo, lagi suasana rusuh tegang begini masih baca buku. Saya bilang, wah ini. Dan di situlah sebenarnya kemudian hubungan kami ini terjalin dari situ. Ya karena kita ini tidurannya sebelah-sebelahan gitu ya. Jadi di tengah malam itu kita ngapain itu ngobrol ngalor ngidul. Pertanyaan beliau yang saya selalu ingat adalah lagi ngerjain apa gitu ya. Ya itu pertanyaan dosen kali itu ya. Pertanyaan dosen ngerjain apa. Maksudnya kali sibuk apa, ngerjain apa gitu ya. Nah, waktu saya cerita bla 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 bla, saya cerita itu aktivitas informal saya berusaha gitu, dan dari situ beliau udah mengeluarkan tuh jurus-jurusnya ya. Jurus-jurusnya sesuai dengan buku yang dibaca kali. Waktu itu usahanya nasyid ya? Iya, dulu kebetulan saya jadi manajer Izzatul Islam grup nasyid yang sama-sama kami rintis ketika masih kuliah di FMIPA UI ya. Kalau Pak Ut ini kan kuliahnya di Salemba dia. Jadi nggak ketemu di kampus di Salemba, Fakultas Ekonomi. Saya ketika itu FMIPA bikin grup nasyid namanya Izzatul Islam. Nah kemudian rekaman, dari situlah itu hobi sebenarnya sih ya, itu bukan bisnis awalnya, itu hobi gitu Pak Ut. Kerjaan yang karena hobi, karena seneng gitu ya. Kemudian kita coba bisnisin gitu. Ya. Jadi saya ketika itu bikin kaset karena belum pernah ada kan. Nasyid itu ketika itu masih baru ya. Yang denger juga sangat terbatas gitu ya. Dalam hal ini adalah aktivis kampus ya, aktivis kampusnya yang dengar. Sehingga saya nyetak nggak usah banyak-banyak, ada 1000 kita di something, apalagi ukuran mahasiswa. Karena itu ngerjainnya ketika mahasiswa Pak Ut. Bukan udah selesai, ketika ngerjainnya masih mahasiswa. Jadi cetak 1000, itu pun saya nyari utang ke sana kemari ya. Nyetak 1000 nyari utang. Jadi utangnya kalau di compare ketika itu nilainya mungkin sekitar 3.500.000. 3.500.000 rupiah? Iya, 3.500.000 itu buat nyetak, memperbanyak CD, bukan CD, kaset pita itu loh, kaset pita itu sekitar ongkos produksinya itu 2.000-an apa berapa gitu. Tapi saya perlukan ketika 3.500 kejatuhnya karena buat cover, buat desain, buat yang lain-lain lah. Sehingga saya perlu utang 3.500.000. Ya. Dan tahu nggak saya diutang kemana dulu? Saya utang ke BMT. BMT? Iya. Oh, lembaga keuangan mikro tuh. Ya bisa juga mikro ya. Kalau ke bank nggak masuk strukturnya, ini apaan, bisnis apaan. Menjelaskan bisnisnya aja udah ruwet. Bisnis nasyid, itu nasyid apaan. Ya. Karena kan memang sih secara barang itu kaset, tapi kan bisnisnya apa yang dijual? Nasyid. Nasyid itu apa gitu kan? Belum dengerin, orang udah bertanya nasyid aja itu apa? Dengerin, lebih bertanya lagi ini lagu apaan? Udah gak ada musiknya, dibilang akapela ya begitu aja gitu kan. Artinya kalau dalam kacamata seniman atau penyanyi ini nggak masuk standar apa-apa. Saya perlu sampaikan itu ketika ngomongnya sekarang. Kalau dulu mah merasa udah keren. Ketika dulu merasa udah keren, udah cakep lah gitu ya. Tapi kalau ngikutin sekarang,
Ya, cepok jidat gitu ya. Astagfirullahaladzim, bikin kayak begini ya. Tapi di antara sekian keajaiban itu adalah ada yang beli. itu kayak teka-teki Batman sama Robin. Ya, Batman sama Robin kan teka-tekinya begini. Superhero apa yang paling goblok? Ya, di antara sekian Avengers itu paling goblok apa? Ya, Batman. Kenapa emang? Lo tau nggak kenapa? Dia punya sayap nggak bisa terbang. Batman kan? Tapi ada yang lebih goblok lagi. Tahu nggak siapa? Robin. Tahu kenapa? Nggak tahu. Tahuan Batman goblok. Tahuan Batman goblok, diikutin. Nah, tapi ada pertanyaan lagi. Kok mau Robin ngikutin? Ngikutin Batman? Tahu nggak kenapa? Karena Batman punya mobil. Jadi aneh, Bang. Nah, jadi saya nggak bilang yang beli kaset Islam itu goblok, enggak. Cuma di awal saya bilang amazing. Jadi amazingnya adalah dari sekian itu adalah ada yang mau beli gitu ya. Dan saya yakin bahwa itu bukan karena tampilan. Orang beli bukan karena tampilan atau formatnya, tapi karena kontennya. Karena konten. Yang kemudian pembicaraan atau isu konten ini menjadi sangat relevan saat ini. Ya. Jadi sekarang orang kan berburu konten. Saking berburu konten itu orang apa yang gila-gilaan gitu kan, melakukan hal-hal yang gila gitu kan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa kan. Nah, jadi dari situlah kemudian saya ketika itu entah sengaja, entah karena pinter, entah karena emang nggak ada pemikiran lainnya. Saya kemudian dapat kesimpulan, Pak Ud, berarti emang konten. Gitu, konten is the king. Ketika saya udah dapat kesimpulan, konten is the king. Ketika itu, saya ngelihat begitu. Karena saya menyadari betul ketika produk itu bagaimana ya, karena tadi Pak Ud bilang, saya bersama teman-teman kan, ketika meng-create segala macam, mengemas segala macam itu masih sendirian. Ya dulu ada yang tadi disebut tanda petik karyawan itu sebenarnya sohib ya. Ada sohib saya namanya Pak Setio itu ngerjain berdua produksi. Itu ngerjain begitu-begitu aja. Ya, istilahnya entah bisnisnya memang simple atau kita ngerjainnya terlalu barbar. Apa aja kita kerjain sendiri gitu ya. Terlalu barbar ngerjainnya, jadi kita kerjain semua sendiri. Kemudian kita produksi kayak orang jual pisang goreng aja, maksud pisang bukan seperti pisang goreng, tapi kayak produk pisang goreng aja, kayak produk rumahan gitu loh. Ya, kita bikin, kita jual, kemudian kita edarin sendiri. Tapi alhamdulillah ketika itu ya, walaupun sangat kecil ya, mungkin sekarang mikro banget, environment bisnisnya udah mulai ada gitu. Ya, udah ada. Jadi udah ada pasarnya, udah ada produsennya, dan ada distributornya. Jadi udah ada itu. Terbangun. Udah terbang ekosistem. Ekosistem itu udah ada, walaupun sangat simple ya, sangat simple, tapi ada itu ekosistem. Jadi ada market, ada produsen, dan ada distributor. Nah, saya ketika sudah pakai itu, jadi saya nggak ketika jadi produsen, saya sudah memposisikan diri sebagai produsen. Saya nggak pernah langsung tanda petik memasarkan produk ini ke end user. Ya, jadi ada distributornya. Pertama karena memang saya perlu uang cepat aja sih. Jadi ketika itu memang berpikiran bagaimana dapat uang cepat. Itu priority gitu istilahnya, ketimbang yang lain-lainnya. Maka bagaimana uang ini saya bisa cepat dapat, saya nggak bisa balikin utang. Ya, maklum ya, ini aktivis mahasiswa kan, yang nggak ada pikiran ngemplang. Artinya sangat ideal, secepat mungkin saya harus kembalikan. Karena apa? Karena ketika saya cepat mengembalikan utang, bukan hanya utang dalam hanya hubungan dengan orang itu beres ya, tapi saya dapat modal. Karena tentu dari proses jual beli ini ada untung ya, sehingga ketika saya dapat modal, maka ketika produksi berikutnya saya nggak utang lagi. Oh, bisa udah sustainable. Ya, istilahnya untuk produk berikutnya saya nggak perlu utang lagi, sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan margin lebih lebar.
Karena nggak perlu berbagi kan. Kan kalau kita ngutang otomatis berbagi dong. Ya, kan sistemnya ketika itu murabahah. Ya, bagi hasil. Itu di BMT. Mudharabah. Di BMT itu ya? Iya. Itu kan ketika itu mungkin apa ilmu belum berkembang ya. Ada mudharabah aja buat. Mudharabah memang agak ribet ya. Nah, tapi ketika itu yang terjadi itu seingat saya. Jadi bagi hasilnya berapa 10% kira-kira begitu. Maka saya dapat modal. Maka ketika nyetak 1.000, saya nggak nyetak 3.000, nyetak 1.000 aja lagi. Sesuai kebutuhan. Yang penting ketika itu saya cepat, walaupun misalnya margin nggak terlebar, tapi uang itu cepat saya bisa dapat ya, saya bisa kumpulin. Sehingga dari situ kemudian bisa cetak 5.000, 5.000 yang kedua, sampai ketika itu 15.000. Itu something banget. Ya, untuk kerja 2 orang. 2 orang tuh ngerjain. Jadi kita ketika itu dapat, ya bayangin utang 3,5 juta aja potong panting ya. Jadi kalau keuntungan 10 juta, kayaknya udah udah something ya, udah something. Karena saya ingat betul ya, saya dulu nikah itu penghasilan saya cuma 500.000 sih. Tahun 90 ya? Oh iya, itu agak serem juga itu sebenarnya. Artinya ketika itu penghasilan 350.000 itu udah cukup gitu maksudnya buat hidup. Ketika itu ya, ketika itu udah cukup 350.000. Ya karena kalau amazing kalau ingat-ingat sekarang sih ya. Entah saya pikir saya beruntung ya, karena istri saya mau gitu. Bukan hebat, bukan, beruntung aja. Beruntung bisa kayak begitu ya. Nah kemudian seiring dengan waktu kan saya ketemu Pak Ut itu awal saya merintis bisnis ya, itu kan di tahun 95, 96 mungkin ya. 95, 96 gitu saya ngerjain itu. Itu yang menjadi bahan jawaban saya ketika Pak Ut nanya ngerjain apa. Oh gitu. Baik, jadi kayaknya nanti kita harus beberapa sesi nih Pak Nurholik. Karena berarti tadi itu Mitra TU Center, tadi itu Pak Nurholik cerita mengenai fase pertama kali beliau membangun bisnis ya. Jadi mulai dari hobi, saya juga ada topik itu mengenai bisnis itu adalah hobi. Kemudian menciptakan konten, menciptakan produk yang memang bermutu, yang Pak Nur yakini itu menjadi kekuatan ya, itu menjadi kekuatan. Kemudian yang menarik juga di sini adalah Pak Nur juga langsung mempraktekkan apa yang juga sudah saya sampaikan dalam topik yang lain, yaitu pinjam uang langsung ke BMT, ke lembaga microfinance. Itu siklus bisnis yang berikutnya, pinjam uang. Kemudian saya perhatikan juga walaupun mikro tapi sudah membangun jaringan distribusi, ya kan, jaringan distribusi, sampai kemudian jualan, sampai kemudian dapat untung, dan kemudian pendek cerita bisa membayar BMT utang ke microfinance sehingga keuntungan menjadi lebih besar ya, gitu. Nah, jadi mungkin untuk sesi kali ini benar-benar satu siklus yang komplit buat kawan-kawan, buat kita semua mendapat pelajaran dari apa yang sudah dialami oleh Pak Nur. Kira-kira gambarannya dulu pinjam 3,5 juta, nah nanti mungkin di sesi berikutnya lebih ke setelah saya masuk ya, kita cerita nanti gimana ngedapetin kredit ke bank, gimana kita pergi ke Turki, kita pergi ke Mesir mencari produk, kemudian nanti gimana bisnis VCD turun, bisnis turun, itu panjang itu, gitu.